سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة والسلام دائمين متلازمين في كل وقت وعوان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan pernah bosan kita mendengarkan wasiat agar senantiasa kita meningkatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahillah, dengan menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwalah yang membedakan martabat pangkat derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat dari mana hambanya berasal. Allah tidak pernah memandang berapa banyak harta yang dimiliki oleh hambanya, berapa tinggi pangkat dan derajatnya hambanya. Bahkan Allah tidak pernah melirik warna darah seorang hambanya. Yang dilihat, yang dipantau nadratur rahmat dengan pandangan kasih sayang Allah adalah manusia yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Sesuai dengan keutamaan puasa, di awal ayat perintah puasa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari ini berakhir ibadah Ramadan puasa, maka target terakhir kata Allah la'allakum tattaqun. Sepakat para ulama mufassir, makna la'alla di sini maknanya bukan litaraji, bukan satu pengharapan, tetapi la'alla di sini maknanya adalah tahaqquq wa tahqiq. Maknanya adalah kepastian. Ketika kita mengakhir Ramadan, asbab kita isi dengan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan memperbaiki ibadah ta'abud kita kepada Allah, maka dipastikan Allah jadikan kita tattaqun, hamba yang takwa, pangkat yang tertinggi. Dan satu-satunya ibadah yang disebutkan hasil akhirnya adalah takwa adalah berpuasa. Namun bagaimana keberadaan diri kita? Bagaimana keberadaan hati kita ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Pertanyaan buat kita yang jawabannya pun kita jawab dalam hati kita masing-masing. Bersukakah kita atau berdukakah kita? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza jaa akhirul lail min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaika musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin hayya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dhihabur Ramadan fa inna da'awati mustajabah was sadaqati maqbula wal hasanati mudha'afa
wal 'adzaba madfu'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berakhirnya Ramadan, ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan seperti hari ini, bakatis samawati wal ardu wal malaika, langit menangis, bumi menangis, bahkan seluruh malaikat menangisi akan kepergian bulan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya Nabi berkata, musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ayu musibatin hayya, kok bisa kau katakan ditinggalkan Ramadan menjadi musibah? Kok bisa Ramadan meninggalkan kita menjadi musibah? Li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab pertanyaan para sahabatnya, zihabu Ramadan, ditinggalkannya kita oleh Ramadan, hilangnya Ramadan, berakhirnya Ramadan, wa inna da'awati mustajabah. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena segala bentuk doa, segala bentuk hajat, segala bentuk keinginan kita, apa yang kita minta kepada Allah, mustajabah, dijawab dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kharij Ramadan, di luar Ramadan tidak menjadi kepastian doa. Namun doa yang kita minta kepada Allah harus kita iringi dengan ibadah. Sebab banyak pertanyaan, kenapa kok doa saya tidak dijawab oleh Allah? Sebab tidak dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Karena dalam surah Al-Fatihah dikatakan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah aku barulah kau meminta. Jadi ada balance, ada yang namanya memohon dulu, ibadah terlebih dahulu, sujud dulu, puasa dulu, sholat dulu, melakukan amalan-amalan yang fardu maupun yang sunnah. Barulah kita imbangi dengan meminta kepada Allah. Selama satu Ramadan kita ibadah kepada Allah, kemudian kita memohon kepada Allah, maka doa-doa kita selama ini akan diterima oleh Allah. Tapi di luar Ramadan tidak menjadi kepastian doa kita diterima oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wassadaqah maqbulah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sedekah kita, baik yang wajib yang kita sebut dengan zakat maupun yang sunnah yang kita sebut dengan sedekah infak dan yang lainnya, makbulah, diterima, dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan tidak menjadi kepastian. Makanya ibadah sedekah ini adalah ibadah yang paling istimewa. Semua rangkaian ibadah harus disempurnakan dengan sedekah, baik yang wajib seperti zakat ataupun yang sunnah. 6.666 ayat dalam Al-Quran. Setiap perintah solat pasti Allah iringi dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimus shalah wa yutuz zakah. Begitu juga Ramadan, ibadah puasa kita, ibadah yang selama 1 bulan kita menahan lapar dan haus, harus kita sempurnakan dengan sedekah yang wajib, yakni zakatul fitr ataupun zakatul mal. Agar apa? Memberikan kesempurnaan di dalam segala bentuk ibadah kita. Bahkan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mati, orang yang terbujur kaku, kita besok mati, hilang ruh, berpisah ruh kita dari jasad kita, maka kita akan teriak. Selama teriakan tersebut akan mengucapkan lau akhartani ila ajarin qarib, ya Allah, tolong hidupkan aku kembali walaupun sesaat. Ketika kita disemayamkan di rumah kita, orang takziah kepada kita, teriak kita, Pak. Teriak kita jamaah, ya Allah, hidupkanlah kami kembali walau saat. Ketika antum, ketika semua kita dimandikan pun teriak, lau akhartani ila ajalin qarib,
Ya Allah, hidupkan kami kembali walaupun sesaat. Ketika kita diangkat di atas kendaraan kurung batang menuju masjid, kita pun teriak ketika kita disalatkan di hadapan imam dan jamaah. Kita pun teriak ketika kita diletakkan di alam barzah di kubur. Kita pun teriak, lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong hidupkan aku kembali walaupun sesaat. Apa yang pertama kali akan kita lakukan? Fa'asaddaqa, saya mau sedekah, saya mau berbagi, saya mau memberikan sebagian harta kami. Sebab kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan meraih kesuksesan dunia maupun akhirat, kita tidak akan meraih sa'adah, kebahagiaan dunia maupun akhirat, sampai kita keluarkan sedikit apa yang kita miliki, harta yang kita miliki. Maka di luar Ramadan tidak menjadi kepastian sedekah dan zakat kita diterima oleh Allah. Makanya ini merupakan musibah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ditinggalkan Ramadan merupakan musibah yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal hasanati mudha'afa, sebab segala bentuk perbuatan baik kita dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah kita bagaikan ibadah wajib. Ibadah wajib kita diumpamakan tidak terhingga pahala dan ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan wal adzaba madfu'un. Ketika Ramadan azab ditiadakan, ketika Ramadan siksaan di alam barzah ditiadakan, maka ini merupakan hari-hari terakhir saudara-saudara kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili kita yang ada di alam kubur, yang ada di alam barzah, menangis menjerit sekencang-kencangnya, sekencang-kencangnya, sejerit-jeritnya. Sebab kenapa? Akan terjadi yang namanya siksaan kembali selama 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan. Azab madfu'un, azab ditiadakan, siksa ditiadakan. Maka ini merupakan hari yang paling tersedih bagi saudara-saudara kita di alam barzah. Makanya ditinggalkan Ramadan merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa boleh buat? As-saif al-waqtu kas-saifi. Waktu bagaikan sesetan pedang, tidak akan bisa kembali lagi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah mengenai waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, Ramadan sudah berlalu, Ramadan akan berakhir. Allah bersumpah dengan waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia tidak memiliki kebaikan sama sekalipun, tapi Allah berikan pengecualian, illalladzina amanu wa amilus salihati, kecuali orang-orang yang beriman. Kita beriman. Apa bukti iman kita? Menjalankan segala perintah dari Allah, wa amilus salihat, dan menjalankan amalan-amalan soleh. Di Ramadan kita melakukan perintah Allah, puasa, kemudian kita tambahkan dengan ibadah sunnah kita, baik tilawat Al-Quran kita, baik sedekah kita, baik tarawih kita. Ini menjadi jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena iman dan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan dipastikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir Ramadan bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya tanpa membawa dosa. Berharap Allah jadikan kita minal aidina wal faizin. Allah jadikan kita orang yang kembali kepada fitrah. Allah kembalikan kita menjadi orang yang bahagia. Wal maqbulin, orang Allah terima segala bentuk doa dan keinginan kita. Wal muttaqin, yang paling terpenting, Allah jadikan kita di target terakhir Ramadan adalah menjadi manusia yang takwa, yang mendapatkan surga di akhirat kelak, kebahagiaan di dunia, sehingga kita sukses dunia wal akhirah. Berharap kita kepada Allah di ucapan terakhir kita, ya Rabb, ketika kau panjangkan usia kami di atas dunia ini, panjangkan dalam keberkahan, semakin bertambah bilangan umur kami, berikan keberkahan, semakin kami mendekatimu ya Rabb, semakin kami mencintaimu Rabb, semakin kami mendekatimu ya Rabb. Tapi ketika kau selesaikan kontrak kami di atas dunia ini,
Kau matikan kami ya Allah. Berikan kesempatan mulut yang kotor ini, mulut yang hina ini, mulut yang sering memaki, mulut yang sering menggibah, berikan ucapan terakhir dari kehidupan kami, ucapan yang terindah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.